Cek. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah. Kalau tidak salah ini pertemuan pertama setelah Lebaran, betul ya? Karena kan Lebaran kemarin kan kita tepat di Rabu. Hari Selasa ini udah ada Tuesday Talk dan sekarang baru ada lagi nih Tuesday Talk. Artinya kita akan mulai lagi satu kebiasaan lama yang sebelumnya sudah kita jalani dan bahkan di Ramadan pun tetap kita jalani gitu ya. Artinya ini lebaran keduanya Next Level Circle. Karena lebaran tahun lalu sudah kita lewati meskipun belum seramai ini. Belum ada tuh Ramadan Booster belum ada. Nggak ngetren kayak gitu mah. Nggak, buru-buru nggak ngetren. Nggak kepikiran bikin kayak gitu mah nggak kepikiran. Bukan nggak ngetren lagi, bukan. Emang belum kepikiran. Ternyata tahun ini sudah ada Ramadan Booster Club. Nggak tahu nanti tahun depan apakah ada Ramadan Booster Club lagi. Atau mungkin ada Next Level Festival Ramadan gitu kan. Atau apapun itu kita nggak tahu. Dan terima kasih teman-teman yang sekarang sudah hadir. Teman-teman semuanya sudah menjadi saksi dari perkembangan dan perjalanan sesuatu bernama Next Level Circle. Oke, teman-teman semuanya. eh Hari ini kita akan membahas sesuatu yang masih misteri. Gue juga nggak tahu makin di sini judul Chess Detox nih makin aneh-aneh gitu. Tadinya tuh kayak sabar, ikhlas, berserah. Itu masih oke lah. Udah masuk ke sini, udah masuk lirik-lirik lagu. Lekas pulang, pulih, bersamamu udah makin aneh. Ini udah makin sini makin aneh lagi sekarang. Ada bebek di balik batu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan bicarakan soal apa. Ala kulli hal, mari kita mulai dulu agenda pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bebek apakah itu? Bukan urusan kita. Apakah bebek remes? Apakah bebek packing? Apakah bebek lada hitam? Apakah bebek bekakak? Apakah bebek Madura, bebek kuah hitam, atau bebek apapun itu, lagi-lagi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita mendengarkan materi dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Iqbal Baihaqi pada malam hari ini, bebek di balik batu. Tapi sebelum itu, mari kita tilawah dulu surat Al-Mulk seperti biasa. Silakan dibuka mushafnya atau teman-teman yang menggunakan handphone juga boleh menggunakan handphonenya. Oke, kita mulai bersama-sama teman-teman. Hmm, ya, mana ya? Yuk kita mulai dengan tempo sedang, cenderung cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. Tabarakalladzī تبارك biyadihi الذي بيده الملك al-mulku wa وهو huwa على ala kulli كل syai'in شيء qadir. قدير. Alladzi khalaqal الذي mauta خلق wal الموت hayata والحياة liyabluwakum ليبلوكم ayyukum أيكم ahsanu أحسن عملا وهو amala. العزيز الغفور. الذي خلق الذي خلق سبع سبع سماوات سماوات طباقا طباقا ما له ترى في في خلق خلق الرحمن الرحمن من من تفاوت تفاوت فارجع فارجع البصر البصر هل هل ترى ترى من فطور فطور ثم ثم ارجع ارجع البصر البصر كرتين كرتين ينقلب ينقلب إليك إليك البصر البصر خاسئا خاسئا وهو وهو حسير حسير ولقد ولقد زينا زينا السماء الدنيا السماء الدنيا بمصابيح بمصابيح وجعلناها وجعلنا رجوما رجوما للشياطين للشياطين وأعتدنا لهم وأعتدنا عذاب لهم عذاب السعير السعير وللذين الذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس وبئس المصير المصير إذا إذا ألقوا ألقوا فيها فيها سمعوا سمعوا لها لها شهيقا شهيقا وهي وهي تفور تفور تكاد تكاد تميز تميز من من الغيظ الغيظ كلما كلما ألقي ألقي فيها فيها فوج فوج سألهم سألهم خزنتها خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا قد بلى قد جاءنا نذير فكذبنا جاءنا نذير قلنا ما نزل فكذبنا الله من وقلنا شيء ما نزل الله إن من شيء أنتم إن إلا في أنتم ضلال إلا في ضلال قالوا لو مبين كنا نسمع أو وقالوا نعقل لو ما كنا كنا في نسمع أو نعقل أصحاب ما السعير كنا في فاعترفوا أصحاب بذنبهم السعير فالأصحاب فاعترفوا السعير بذنبهم إن فسحقا الذين لأصحاب يخشون السعير ربهم إن بالغيب لهم الذين يخشون فضل ربهم كبير بالغيب لهم فسروا مغفرة قولكم أو
عليم أجر إنه كبير عليم بذات وأسروا الصدور قولكم أو لا جهروا يعلم به من خلق إنه وهو عليم اللطيف بذات الخبير الصدور ألا الذي يعلم جعل من لكم خلق وهو الأرض اللطيف فامشوا في الخبير هو مناكبها الذي وكلوا جعل من لكم رزقه الأرض ذلولا وإليه فامشوا النشور في مناكبها أأمنتم وكلوا من من في رزقه السماء أن وإليه يخسف بكم النشور الأرض فإذا هي تمور أأمنتم أم من أمنتم في من في السماء السماء أن يرسل يخسف عليكم بكم حاسبا الأرض فإذا هي فستعلمون تمور كيف أم نذير وقد أمنتم كذب من الذين في من قبلهم السماء أن فكيف يرسل كان عليكم نذير حاصبا ولم يروا فستعلمون إلى الطير كيف نذير فوقهم ولقد كذب صافات الذين من ويقبلن قبلهم فكيف ما كان نذير تمسكهن إلا أولم يروا إلى الرحمن الطير إنه فوقهم بكل شيء صافات بصير ويقبض أمن ما هذا الذي هو يمسكهن جند إلا لكم الرحمن ينصركم من إنه دون بكل الرحمن شيء إن بصير الكافرون إلا أمن هذا الذي هو أمن هذا جند الذي لكم يرزقكم إن ينصركم أمسك من دون رزقه بل الرحمن لجوا في عتو إن ونفور من الكافرون يمشي إلا في مكبا على غرور وجهه أمن أهدى هذا أمن الذي يمشي يرزقكم سويا إن على أمسك صراط رزقه بل مستقيم لجوا في عتو الذي يراكم جميعا ونفور وإليه أفمن يمشي تحشرون مكبا على متى وجهه هذا أهدى الوعد أم إن من كنتم يمشي صادقين سويا قل على إنما صراط العلم عند الله مستقيم وإنما أنا نذير قل هو الذي فأعرضوا أنشأكم وجعل لكم السمع فتمسيهم هو والأبصار الذين كفروا والأفئدة وقيل قليلا هذا الذي ما كنتم تضحكون به قل هو الذي أفرأيتم إن ذرأكم في أهلكني الأرض ومن وإليه معي أو تحشرون رحمن ومن يقولون يجير متى الكافرين هذا من الوعد عذاب إن أليم كنتم الرحمن صادقين آمنا به قل وعليه إنما العلم توكلنا عند الله فستعلمون من وإنما يصد أنا نذير مبين أرأيتم إن فلما أصبحتم رأوه عليكم زلفة طوعا فمن سيئت وجوه الذين كفروا هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم صدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Mungkin aku ingin berbagi satu ayat dulu ya tentang ini sepertinya jadi hikmah beberapa waktu terakhir ini. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau hari ini itu ada banyak hal yang tadinya kita tuh nggak tahu ini cara ngelakuinnya gimana. Benar-benar pas memulai sesuatu tuh blank, nol, bahkan bukan nol, minus lagi. Jadi nggak tahu. Jadi Allah mengarahkan kita kepada suatu hal, tapi sebenarnya kita nggak tahu ini tuh harus ngapain gitu. Mungkin kalau misalkan kita diminta kayak gini lah, siapa ya? Iqbal lah, Iqbal. Sekarang tinggal di Jakarta, tapi aslinya 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 Banyumas nih. Nah, ketika Iqbal pulang ke Banyumas, Iqbal udah tahu harus kemana karena ya memang Iqbal sudah tahu gitu. Atau misalkan Iqbal nggak pernah bawa mobil di Jakarta nih, tapi pas pulang ke Banyumas bawa mobil. Bisa, karena emang udah tahu sebelumnya. Nah, sayangnya dalam kehidupan kita itu ada banyak hal yang kita tuh nggak tahu, bahkan nggak dikasih tahu sebelumnya ini cara menjalankannya gimana, harus seperti apa, baiknya gimana. Tapi Allah udah meminta kita untuk menjalankan itu, hal tersebut. So, sebenarnya Allah menghadirkan itu semua bukan karena memang kita bisa sebelumnya, tapi Allah ingin kita bisa pada akhirnya. Sebagaimana yang dijalankan juga oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, beliau diminta untuk membangun kapal, tapi ya siapa yang tahu bangun kapal kayak gimana sampai akhirnya beliau bisa. Dan satu ayat yang luar biasa Allah bilang fa'auhayna anisna'il fulka bi'ayunina. Dan kami mewahyukan kepada dia cara untuk membuat kapal dengan pengawasan kami. Yang mahal itu kata-kata bi'ayunina, dengan pengawasan kami. Artinya di sini bahwa kalau Nabi Nuh saja waktu itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal, insya Allah Allah juga akan membimbing kita untuk membuat apapun yang memang sekarang harus kita lakukan. So, nggak usah bersedih, nggak usah merasa diberatkan, nggak usah merasa bingung dengan apapun yang harus teman-teman jalani. Tugas kita berikhtiar, tapi bimbingannya insya Allah sudah Allah siapkan untuk kita semua.
insya Allah selalu ada kebaikan yang kita nggak tahu itu datangnya dari mana, bahkan di luar rencana kita, bahkan di luar daripada apa yang kita kira, tapi itu hadir untuk kita, nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita saksikan dan mari kita lihat. Tapi sebelum itu silakan nyalakan kameranya. Gue pengen memastikan kalian semua ready untuk ngedengerin materi Iqbal malam hari ini. Jangan sampai ada yang dengerin materi Iqbal tapi sambil di pasar malam. Jangan sampai dengerin materi Iqbal tapi sambil iya sambil apa yo? Sambil di pesawat. Nah, jangan sampai sambil di jalan. Biasanya imam sambil di motor. Biasanya imam sambil di motor. Nah, itu jangan sampai mana nih imam? Nggak ada. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai materi yang seperti ini dilewatkan begitu saja oleh kita semua. Oh ya, satu lagi sebelum Iqbal mulai, insya Allah kita April ini akan mengadakan open house lagi. Tempat dan waktunya teman-teman silakan tunggu. Tapi kabar gembira karena kemarin banyak yang bilang kalau Sabtu nggak bisa, kalau Ahad bisa. Ya, insya Allah nanti kita akan agendakan di hari Ahad ya. Oke, langsung aja ada bebek di balik batu. Iqbal BHQ, dipersilakan. Ini boleh kali sebelum kita mulai kita foto dulu guys, mumpung masih pada seger, belum ngantuk-ngantuk. Ah, boleh, boleh, boleh. Dan mumpung rame, mumpung masih lengkap. Boleh, boleh, boleh. Siapa yang pakai laptop ya? Itulah, Muti. Muti, apakah dirimu memakai laptop? Boleh, boleh. Fix Muti. Apa sih? Boleh aku bantu SS? Oke, terima kasih. Nih, ada imamah nih Kak Lauren. Sekarang imamnya yang akhwat Kak Lauren. Lagi di jalan. Oh gitu. Jangan bawa-bawa bercandaan cewek di sini dong, nggak nyambung. Enggak. Oke, aku izin SS ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi. Oke. Nanti kalau udah mulai banyak yang nggak on cam, kita foto lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku izin share screen, guys. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Gimana kabar teman-teman? Apa kabar lebaran ini? Sebelum kita mulai, aku mau ini dulu deh. Jangan share dulu deh. Nah, apa kabar lebaran tahun ini teman-teman? Boleh dong drop di kolom komentar, ramaikan di kolom komentar. Satu emot hewan yang menggambarkan lebaran tahun ini. Hewan ya. Jadi satu emot hewan apapun itu yang menggambarkan lebaran tahun ini. Cacing, boleh cacing. Oh, lebaran tahun ini aku cuma guling-guling di kasur, nggak ada kerjaan. Boleh tulis cantumkan cacing di kolom komentar. Nambah buncit dikit. Gambarnya panda. Oke, yang lain silahkan ramaikan di kolom komentar. Satu emot hewan yang menggambarkan lebaran tahun ini. Ini ada macan tutul, ada kura-kura, ada paus, ada ikan kembung, ada penguin, ada ayam, ada itik, ada merpati juga. Kayaknya merpati itu deh. Ini bebek yang kepalanya hijau, ini bebek bukan ya? Oh, itu hentok. Oke, boleh. Ada monyet. Oke, yang lain silakan diramaikan. Ini cuma, by the way, ini cuma kalian yang tahu artinya ya, guys. Ini. Aku juga lagi nyari.
Mana ya? Kanguru nggak ada kanguru ya? Di emot nggak ada kanguru, guys. Kanguru mana kanguru? Nggak ada ternyata. Oke. Aku sambil nyari juga. Nah, apa nggak satu? Pemateri mah bebas. Lama tak bersua dengan keluarga, sekali bertemu berasa terlahir kembali. Oke, thank you Kak Sabrina yang udah sharing. Aku juga mau ini. Habis ini aku minta beberapa teman-teman untuk cerita. Aku mau undang teman-teman untuk cerita. Kenapa sih emot itu jadi sesuatu banget yang menggambarkan Lebaran tahun ini? Boleh ke Kak Olip, Kak Olip. Ini yang gambarnya itik kepalanya doang. Kak Olip hadir. Oh, ini dia ganti jadi kepala kuda. Atau dua-duanya? Kepala itik sama kepala kuda. Kak Olip ada hadir? Boleh dong Hadir. cerita 1-2 menit. Kenapa sih bisa kepala kuda itu menggambarkan Lebaran Kak Olip tahun ini? Oke, silakan. Oke, ini sedikit curhat juga. Jadi kemarin, alhamdulillah, waktu Lebaran itu dikasih THR sama tetangga. Cuma qadarullah ternyata hilang. Tapi sama Allah langsung diganti, sorenya dikasih THR lagi. Gitu. Kenapa pakai kepala kuda? Karena THR yang didapat itu setengahnya doang, nggak langsung full. Gitu. Oh, jadi itu kepalanya doang ya? Atau gimana Iya. artinya? Oke gitu deh. Jadi diganti setengahnya doang. Oke, thank you Kak Olive. Makasih udah sharing. Oke, lagi aku mau ini deh. Kak Raskia. Kak Raskia yang gambarnya kepala panda. Ini bisa jadi meskipun sama-sama kepala panda, tapi kepala panda menurut Faruk sama menurut Raskia ini bisa jadi beda artinya. Boleh deh cerita sharing ke kita apa sih yang bikin kepala panda itu menggambarkan Lebaran Kak Raskia tahun ini? Kak Raskia hadir? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut aku kepala panda itu kan aku lihatin dari matanya yang hitam itu gitu ya. Jadi di dalam ini masih banyak apa ya begadang-begadangnya gitu. Jadi kayak ngerasa emoji ini tuh pas banget gitulah. Oke, jadi kepala panda karena matanya hitam. Karena di Ramadan tahun ini banyak begadangnya. Menarik. Thank you Kak Rasya udah sharing. Lanjut satu lagi. Satu lagi nih kayaknya ceritanya bakal menarik ini. Yang emotnya gambar monyet tutup mata deh, boleh. Gue udah curiga. Padahal banyak yang lain. Ya itu emot ini ya, emot Godul Basor. Oh gitu. Selama mudik Lebaran, Lebaran kan ya, Lebaran kan? Selama mudik Lebaran itu emang harus menjaga pandangan dari berbagai macam hal yang nggak boleh dilihat. Nggak, itu emot malu sih, emot malu. Nggak enak aja. Jadi posisi Lebaran gue kebanyakan kayak gitu. Jaga pandangan dari shimmer. Mereka kacau. Banyak banget. Mana sepupu-sepupu paling dicari kan. Kadang kalau Lebaran tuh doanya doa ini hukum hukum menikahi sepupu. Itu paling banyak tuh dicari. Di Google tuh langsung naik tuh ratingnya. Pencarian hukum menikahi sepupu banyak tuh langsung.
langsung jadi pencarian paling atas. Baru nulis hukum udah ada terusannya tuh. Oke, thank you. Thank you Haidar udah sharing. Ini ada lagi satu lagi yang emotnya sama. Terakhir banget, Fatia. Yang emotnya monyet nutup mata. Fatia, Jangan lupa lagi makan. pantas saja nggak on cam dia. Oke, Utang. Fatia Utang sharing. Terakhir banget yang sama-sama monyet. Mutiah Rahmah. Kenapa sama-sama monyet gitu ya? Tuh ngapain sih kayak nggak ada hewan lain aja? Ya kan sama-sama monyet. Jadi kayak menarik gitu loh. Apa namanya? Sudut pandangnya berbeda gitu loh. Padahal sama-sama Lu monyet. tuh udah monyet terus kanguru, Mut. Enggak, aku tuh tadi bantuin Iqbal nyari kanguru, dia nggak nemu, orang ada. Makasih. Sama-sama emot monyet, Bal, bukan sama-sama monyet. Dia Iya, sama-sama sama-sama emot monyet. monyet. bilangnya. Sama-sama emot Maksud aku monyet. gitu. Tipe-tipe. Baik, silakan Muti. 1 atau 2 menit Aku dipersilakan. ini aja cerita dikit, kemarin itu pas mudik nyariin monyet karena kan ngelewatin hutan-hutan gitu kan, ngelewatin apa bukit-bukit gitu, terus kayak banyak monyet, terus senang aja ketemu monyet sambil ngasih makan gitu. Jadi ini beneran ketemu monyet nih. Oh, jadi monyetnya beneran monyet ya. Ya, Ini Fatia apaan sih lagi makan bisa ngetik? yuk Fatia Utang. Masih Utang. Oke, terakhir banget. Ini yang beda sendiri nih. Yang nggak ada kembarannya. Kak Dewi Ratna, dia gambar ikan kembung. Emot ikan kembung. Ini menarik nih, kayak kenapa ikan kembung kan? Boleh sharing Kak Dewi Ratna? Kak Dewi Ratna hadir? Iya, halo. Boleh silakan 1-2 menit. Kenapa emotnya ikan buntal? Mungkin karena Ikan buntal ya? Halo? Itu ikan buntal ya? Tahu. Yang kalau kita ngedekat terus dia ngembung gitu. Itu ikan kembung bukan sih? Ikan kembung tuh kagak kembung, Iqbal, bayi haki. Ikan kembung yang dimakan. Astaga. Ikan kembung dimakan. Iya, itu ikan buntal yang kalau kita ngedekat terus dia kayak ngembang gitu. Nah kan kayak sesuai habis lebaran tuh dia kayak banyak makan terus jadi kayak ngebuntal gitu. Oh, I see. Oke. Thank you. Ikan kembung itu ikan masuk angin, Bal. Ketawa lagi, astagfirullah. Receh banget padahal. Itu tuh gurunya SpongeBob. Tau nggak? Ikan kembung. Nyonya Puff. Jokes ibu-ibu tahun 60-an. Baik, terima kasih teman-teman. Thank you, makasih banyak udah sharing dan cerita sedikit banget tentang lebaran kalian. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita bisa ketemu lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Setelah Ramadan ini usai. Ini Tuesday Talk pertama setelah rentetan agenda kita di Ramadan. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau sharing sedikit. Aku mau apa namanya? Ada satu hadis yang bunyinya itu hadis atau perkataan ulama gitu. Nanti boleh di-search lagi. Tapi ini menarik dan keren banget. Kalimat itu berbunyi inna min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan dan tanda bahwa
sebuah kebaikan itu diterima adalah kebaikan-kebaikan yang lahir setelahnya. Artinya, setelah Ramadan ini begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yang telah kita ambil, ternyata kita bisa bangun malam, ternyata kita bisa sholat 11 rakaat setelah sholat Isya, ternyata kita bisa menahan diri dari buka-buka sosmed, ternyata kita bisa mengisi waktu luang kita semenit 2 menit waktu nunggu bus di halte, ternyata bisa loh kita sambil baca Quran, nggak sambil scrolling sosmed, dan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil di Ramadan. Kata para ulama, inna min jazail hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu di antara ganjaran dan balasan sebuah kebaikan, tanda sebuah kebaikan itu diterima adalah kebaikan-kebaikan yang lahir setelahnya. Artinya, setelah Ramadan ini usai, bukan berarti ibadah dan kebaikan kita turun drastis, tapi justru tugas kita sekarang adalah menjaga kebaikan itu tetap hadir di diri kita. Menjaga kebaikan itu tetap ada. Karena itu menjadi salah satu tanda bahwa kebaikan sebelumnya yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama tentang Ramadan. Poin kedua, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal. Pokoknya itu, kama qala Rasulullah, seperti yang diucapkan, seperti sabda Nabi, kurang lebih bahasanya seperti itu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan secara utuh, lalu dilanjutkan dan diteruskan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasomid dahr, maka sungguh ia seperti berpuasa 1 tahun full, 1 tahun penuh. Jadi sayang banget kalau kita bisa puasa selama 30 hari di Ramadan, tapi kita menyanyiakan yang cuma 6 hari di Syawal, sedangkan dengan 6 hari itu kita bisa memenuhi kriteria untuk menyamakan nilai pahalanya seperti puasa 1 tahun. Jadi cuma kurang 6 hari nih, kayak sayang banget nggak sih 6 hari itu dikit banget. Kayak puasa Senin Kemis di bulan Syawal aja itu udah nutup, udah ada kembalian 2. Kan 4 minggu kan, Senin Kemis kali 4 gitu kan. Jadi udah dapat 8, udah ada kembalian 2. Dan kita udah kayak puasa 1 tahun full tambah 2 hari. Jadi buat teman-teman yang belum merencanain kebaikan-kebaikan di Syawal ini, yuk kita rencanain, terutama puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau mau puasa bareng, ayo kita puasa bareng besok guys, karena besok hari Kamis. Insya Allah. Baik, itu yang kedua. Baiklah, mari kita mulai materi kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Nah, baiklah. Baik. Kita mulai dengan basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oke. Ada bebek di balik batu. Nggak perlu nunggu batunya hilang biar bebeknya datang. Oke, skip. Baik. Aku mau mulai dengan pertanyaan teman-teman. Ada nggak sih yang pernah suatu hari itu mampir ke Alfamart, mampir dengan sukaria, dengan senang hati, terus belanja dengan tenang, dengan nyaman, dan ternyata habis belanja, udah bayar di kasir, ternyata waktu balik tiba-tiba, tadi waktu masuk itu kosong tuh, nggak ada tukang parkir, tiba-tiba waktu keluar
udah ada tukang parkir yang dia udah berdiri siap siaga di depan Alfamart, di depan pas di samping motor kalian. Mana cuma berdiri doang lagi, nggak effort sama sekali. Pernah nggak sih ada di posisi gitu? BTW ini aku nggak bisa lihat kolom chat dan nggak bisa sambil lihat muka kalian, jadi aku asumsikan kalian sambil jawab pernah gitu ya. Oke, thank you. Makasih. Baik. Atau ada nggak sih yang pernah juga udah dandan, udah rapi, udah wangi, udah siap banget buat sholat subuh di masjid, udah wudhu, udah wudhu, pokoknya udah siap banget deh, udah siap banget. Pokoknya tinggal sampai masjid, sholat 2 rakaat qobliyah, habis itu nunggu qomat, habis itu tinggal ikut jamaah sholat subuh. Nah, tapi ternyata waktu sampai masjid, tiba-tiba baru nginjekin kaki di lantai masjid, habis itu kentut, habis itu batal wudhunya, habis itu harus ke kamar mandi lagi, habis itu harus ke tempat wudhu lagi, harus basah lagi, pokoknya harus ngulang wudhu lagi, gitu. Dan terus ketinggalan sholat qobliyah. Pernah nggak sih ada di posisi kayak gitu? Aku asumsikan kalian pada jawab pernah gitu. Oke, thank you. Atau pernah nggak sih ada yang pernah atau enggak pesen Gojek udah lama banget set tujuan, habis itu udah cari driver tapi nggak dapet sampai heran, sampai kalian cek, sampai teman-teman cek di App Store atau di Play Store itu, sampai harus update aplikasi dulu. Tapi habis update aplikasi, habis itu tetap aja nggak dapat. Akhirnya terpaksa naik ojek pangkalan yang harganya lebih mahal, yang cenderung lebih mahal. Pernah nggak sih? Ada yang pernah nggak sih? Oke, aku asumsikan kalian jawab pernah. Atau ada nggak sih yang pernah mengalami atau mendapatkan sesuatu yang nggak sesuai keinginan? Oke, aku asumsikan kalian juga jawab pernah. Terima kasih. Nah, here is the secret. Ini rahasianya teman-teman. Jadi, ada begitu banyak hal-hal yang kita temui dan itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Atau awalnya sesuai dengan keinginan kita, tapi lama-lama kok gini ya. Atau dan begitu banyak kejadian itu. Nah, ini nih. Ini rahasianya. Next slide. Ini. Nah, ini adalah kita saat ini. Ini adalah kita. Dan ini kita di saat ini. Kita sebagai manusia, pandangan kita itu pendek. Pandangan kita pendek banget. Cuma bisa ngelihat sampai saat ini. Kita nggak tahu besok, kita nggak tahu 1 minggu ke depan, apalagi 1 bulan ke depan, apalagi 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kita nggak bisa ngelihat itu semua. Karena pandangan kita pendek. Yang bisa kita tahu cuma saat ini. Dan kita hidup cuma di saat ini. Oke. Ada begitu banyak hal yang kita temui saat ini. Bisa jadi besok, atau 1 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan, atau bertahun-tahun ke depan. Yang kita temui saat ini yang tadinya itu buruk, bisa jadi bertahun-tahun atau beberapa saat ke depan itu menjadi hal yang baik, bisa jadi. Atau ada juga hal-hal yang kita temui saat ini itu baik, tapi bertahun-tahun ke depan itu malah jadi buruk, dan malah
Nggak kayak janjinya di awal dia nebar janji manis, aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku mencintaimu sepenuh hati, tapi ternyata 1 bulan ke depan itu semua bullshit. Nah, dan itu ada hal-hal yang seperti itu, tetapi ada juga hal-hal yang memang dari awal baik, begitu pula sampai akhir itu juga baik. Juga yang lainnya ada yang hal-hal yang memang dari awal itu buruk dan sampai akhir dia tetap buruk. Tapi kita sebagai manusia, pandangan kita sempit. Pandangan kita sempit dan sudut pandang kita itu pendek. Sudut pandang kita pendek. Kita cuma tahu di sini. Porsi kita di sini. Sedangkan selanjutnya itu kita nggak bisa memastikan sedikit pun. Kita nggak bisa memastikan sedikit pun. Sedikit pun. Bahkan 1 detik setelah saat ini, itu kita nggak tahu pasti. Bahkan 1 detik setelah saat ini. Begitu teman-teman. Disinilah ayat yang sering kita dengar itu berperan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi hal-hal yang kamu benci saat ini itu sebenarnya adalah hal yang baik bagi kalian. Dan bisa jadi hal-hal yang kalian cintai saat ini itu adalah hal yang buruk bagi kalian. Aku mau cerita sedikit teman-teman. Jadi Tuesday Talk itu sesuai namanya harusnya itu kemarin, ya kan? Tapi qadarullah kemarin itu aku di perjalanan dari rumah ke Jakarta. Kemarin dari rumah berangkat maghrib, terus nyampe Jakarta tadi subuh. Pas banget subuh. Pas banget subuh aku nyampe Jakarta. Habis itu sholat subuh di terminal Kampung Rambutan. Habis itu aku ngemper di depan Direktorat Hukum. Direktorat Hukum TNI kalau nggak salah. Di samping Kampung Rambutan itu. Di situ aku cek Gojek, aku cek aplikasi ojek online. Habis itu aku cari kan rumah tempatku nih, namanya Rumah Quran Itaf. Sampai dari Kampung Rambutan ke Rumah Quran Itaf. Aku cek itu. Dan tahu teman-teman harganya 31.000 itu murah banget. 31.000 itu udah Gojek Comfort, itu murah banget. Dan for your information, aku bawa satu karung gede oleh-oleh dari rumah, sama satu tas tote bagnya The Waiter, sama satu apa ya namanya, kardus yang adanya loh, yang ada yang bisa dibawa gitu, tau nggak sih? Jadi kalau mau jalan itu ya, kalau mau jalan aku angkat tote bag di pundak sebelah kanan, terus karung yang gede banget itu isinya baju-baju, isinya tasku aku masukin karung, terus oleh-oleh di atasnya, terus ada baju-baju, kaos-kaos gitu. Aku angkat tuh. Nah, tangan kirinya megang oleh-oleh yang di kardus. Nah, jadi kalau mau jalan kemana-mana itu ngangkatnya gitu, guys. Emang agak ribet. Bukan agak ribet, ribet banget. Nah, waktu aku cek Gojek, dari Kampung Rambutan sampai Rumah Quran Itaf, tempat aku tinggal, itu cuma 31.000. 31.000 itu murah banget. Dan teman-teman tahu, hampir 1 jam, aku nunggu itu si aplikasi nyari driver, nggak dapet. Serius, nggak dapet. Habis itu akhirnya dengan sedikit mengeluarkan effort yang lebih, aku cari angkot, terus dapatlah angkot nomor 19, turun di stasiun Tanjung Barat.
Habis itu dari pinggir jalan raya itu naik dulu ke halte, terus angkat barang-barang ke kereta, terus turun di stasiun Pasar Minggu. Turun di stasiun Pasar Minggu, keluar dari stasiun, habis itu di bawah jembatan penyeberangan orang, aku cek lagi Gojekku. Oh, tadi kayaknya di waktu di Kampung Rambutan itu nggak bisa karena ramai kali ya. Husnuzon gitu. Nah, lalu aku di bawah jembatan penyeberangan itu di stasiun Pasar Minggu, udah nyampe Pasar Minggu nih, dengan effort yang luar biasa bawa barang yang banyak banget. Jadi saking banyaknya teman-teman, eh, buat jalan di peron itu harus berhenti 3 kali karena berat. Jadi kebayang ya. Jadi bisa dibayangkan. Nah, habis itu karena banyak barang bawaan itu akhirnya di jembatan penyeberangan aku search Gojek lagi, aku cari lagi di Gojek. Rumah Quran Itaf dari jembatan penyeberangan. Kondisinya baterai HP itu udah 6%. Udah dikit banget, udah di bawah 10%. Habis itu aku search Gojeknya, itu ternyata masih lama banget dan masih nggak ada pendapat. Sampai aku heran, kok bisa HP ku ini nggak dapat Gojek dari tadi, dari awal, dari Kampung Rambutan sampai di jembatan penyeberangan sampai di Pasar Minggu, nggak ada driver yang nyantol guys, nggak ada driver yang nyantol sampai aku update aplikasinya. Habis update aku coba lagi dan tetap nggak dapat. Aku cek itu harga harga Gojek dari stasiun Pasar Minggu ke rumah Quran Itaf harganya 15.000. Itu Gojek Comfort. Terus aku kepikiran, ya udah deh, kayaknya naik ojek yang di pangkalan aja. Mungkin lebih mahal kisaran 20 atau 25.000. Masih worth it lah, masih worth it. Dan teman-teman tahu, dari jembatan penyeberangan aku jalan nggak sampai jauh, pokoknya deket banget di samping parkiran motor Pasar Minggu. Kalau teman-teman tahu, di samping parkiran motor stasiun Pasar Minggu itu ada bapak-bapak yang dia udah di atas motor, terus sambil ngelirik ke aku. Terus aku tanya, Pak, bapaknya ojek? Oh iya mas, sambil ngejawab agak ragu-ragu gitu. Kalau ke Kafling Polri berapa Pak? Gitu aku tanya kan. Kalau Kafling Polri ini mas, yang di Pekayon itu, di perempatan lurus dikit. Iya Pak, benar di situ. Kalau situ sih biasanya kisaran 20.000 mas. Dalam hati aku, wah pas banget, sesuai perkiraan. Maksudnya nggak ditembak yang tinggi gitu loh. Soalnya aku agak-agak trauma naik ojek gitu. Dulu awal-awal di segitu doang deket banget 40.000. Nah, tapi ini nggak pas 20.000. Oke, ayo Pak kita berangkat. Ini barang-barang ini taruh depan ya Pak, bisa ya Pak? Aku taruh depan, terus barang-barang yang lain aku pegang. Terus waktu bapaknya mau berangkat, beliau mengucap dengan kencang, Bismillah, ayo kita berangkat Mas. Jadi beliau itu mengawali trip pertama di pagi hari itu dengan Bismillah. Lalu dengan dari situ aku belajar bahwa ternyata dari awal di Kampung Rambutan nggak dapet Gojek, susah banget dapet Gojek, harus angkat-angkat barang, harus naik angkot, harus harus mampir ke halte, harus ngangkat barang naik ke kereta, turun di Pasar Minggu, harus jalan menyusuri peron gitu, harus naik turunin barang 3 kali, terus keluar stasiun dan nggak dapet Gojek juga. Ternyata sebegitu panjang alurnya, yang Allah mau adalah
Allah mau nganter ini loh, uang 20.000 rezeki untuk Bapak ini. Untuk Bapak ojek yang tadi pagi aku order ya, yang nganterin aku dari stasiun Pasar Minggu ke rumah koran itu. Kalau dilihat waktu di Kampung Rambutan itu, ini susah banget, ya Allah, susah banget. Mana pulang habis perjalanan gitu kan, kayak tidur itu enak banget, kayak langsung istirahat enak banget. Tapi ini harus bla 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 bla. Ternyata yang Allah mau adalah Allah pengen nganterin 20.000 itu untuk jadi rezeki pertama si tukang ojek. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebegitu jauh perjalanan 20.000 itu. Ternyata yang Allah mau adalah untuk mengantarkan 20.000 itu ke pemiliknya, ke pemilik rezeki tersebut. Dan kalau teman-teman sadari, ada begitu banyak hal serupa yang kita temui di keseharian kita. Ada begitu banyak hal serupa yang kita temui di keseharian kita. Ada begitu banyak yang awalnya kok gini sih, kok gitu sih, tapi akhirnya ternyata, oh ini maksudnya, oh ternyata untung aja kemarin bla 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 yang diawali dengan kok gini, ternyata banyak banget kok gini yang diakhiri dengan ternyata, yang diakhiri dengan alhamdulillah, yang diakhiri dengan ucapan rasa syukur, asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa jadi kita benci di waktu itu, padahal sebenarnya hal itu baik. Dan aku mau share sedikit teman-teman ukuran kebaikan yang Allah jadikan tolak ukur. Teman-teman pasti nggak asing dengan ayat ini. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia, apabila Allah mengujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kenikmatan-kenikmatan, manusia itu berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sementara itu, apabila Allah menguji manusia tersebut, lalu membatasi rezekinya, manusia itu berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Tapi apa kata Allah selanjutnya? Kalilah, sekali-kali tidak. Harta, rezeki, kenikmatan, jabatan, atau apapun itu, ketika diberikan kepada manusia, ternyata bukan berarti Allah sedang memuliakannya. Ada manusia-manusia yang ketika diberi kenikmatan, mereka berkata, Robbi akroman. Tetapi ketika diberi musibah, dibatasi rezekinya, mereka berkata, Robbi ahanan. Apa kata Allah? Kalla, sekalipun tidak. Harta itu sekalipun enggak menjadi tolak ukur mulia atau hinanya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata tolak ukur kebaikan itu bukan dilihat dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Tolak ukur kebaikan itu bukan dilihat dari harta, bukan dilihat dari mudahnya jalannya menggapai sesuatu, bukan dilihat dari gampangnya menjalani kehidupan. Enggak, ternyata bukan itu tolak ukur kebaikannya.
Kalla, sekali-kali tidak. Karena bisa jadi Allah hadirkan kenikmatan-kenikmatan duniawi itu liyastadrijana. Bisa jadi Allah hadirkan itu untuk beristidraj, untuk memberikan istidraj kepada kita. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah azab yang bentuknya kenikmatan. Semakin diberi kenikmatan, semakin jauh dari Allah. Semakin diberi kenikmatan, semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata bukan itu tolak ukurnya. Lalu, kenapa sih? Kenapa harus dikasih yang nggak kita suka terlebih dahulu? Kenapa sih Allah harus ngasih yang nggak kita senengin? Kenapa sih Allah harus ngasih yang nggak kita suka? Kenapa nggak langsung aja Allah kasih sesuai keinginan kita? Toh itu juga baik. Toh kita juga menginginkan hal-hal yang baik. Kenapa sih Allah selalu menghadirkan hal-hal yang nggak kita suka terlebih dahulu? Di sinilah teman-teman, di sini aku mau share bahwa di setiap batu yang Allah hadirkan di kita, di balik itu pasti ada bebek-bebek yang menunggu. Pasti ada bebek-bebek yang menunggu. Masih ada hikmah-hikmah di baliknya, teman-teman. Pasti ada hikmah-hikmah di baliknya. Bentar, aku lupa ayat. Inna fi khalqi samawati Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak mungkin Engkau menciptakan apapun di dunia ini, Engkau menghadirkan apapun di dunia ini dengan batil, tanpa ada alasan di baliknya, ya Allah. Jadi, di balik semua sesuatu yang Allah hadirkan, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmah yang Allah hadirkan di setiap kejadian. Apapun itu. Gak ada yang kebetulan di dunia ini, di muka bumi ini. Kalimat yang teman-teman terima dari teman-teman sekitar, dari lingkungan sekitar, atau respon dari orang lain, atau komentar-komentar di Instagram, atau apapun itu, nggak ada satupun yang kebetulan. Semua atas izin Allah. Semua itu atas izin Allah. Dan ternyata di antara hal-hal yang kurang baik atau hal-hal baik yang kita terima itu, terutama yang bentuknya ujian, terutama yang bentuknya hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Salah satu hikmah yang Allah hadirkan adalah itu sebuah ujian. Ada satu kisah menarik, teman-teman. Teman-teman pasti pernah dengar kisahnya ketika perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang begitu berat. Perang yang begitu berat bagi kaum muslimin. Waktu itu pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum beriman, yang belum masuk Islam. Khalid bin Walid ini memang dari dulunya itu memang jenderal perang. Beliau panglima perang dari zaman sebelum masuk Islam. Nah, di perang Uhud, panglima musuhnya kaum muslimin itu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan itu perang yang begitu berat. Perang yang berat banget. Nah, lalu di antara orang-orang mukmin, terbagi menjadi dua golongan. Ada orang-orang yang imannya sudah kuat, ada orang-orang yang imannya udah benar-benar kencang menghadapi perang yang begitu dahsyat, dan ada orang-orang yang imannya lemah. Ada di antara orang-orang mukmin yang berperang di perang Uhud kala itu, ada dari mereka yang imannya lemah. Orang-orang yang imannya kuat waktu itu, Allah beri hadiah berupa rasa kantuk. Allah beri hadiah berupa rasa ngantuk
rasa kantuk untuk memberikan ketenangan kepada mereka. Aku bacain langsung artinya ya. Setelah kamu ditimpa kesedihan, kemudian Dia Allah menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan darimu. Jadi ketika begitu besar kesedihan yang umat muslim terima, banyak orang yang gugur, 70 orang. 70 orang meninggal gugur syahid dalam perang Uhud. Kalau nggak salah ya, nanti search lagi di Google. Nah, setelah ditimpa kesedihan, kemudian Allah menurunkan rasa aman berupa kantuk yang meliputi segolongan dari orang-orang mukmin. Sedangkan segolongan lagi, mereka mencemaskan diri mereka sendiri. Segolongan selain orang-orang imannya kuat itu, mereka mencemaskan diri mereka sendiri. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah. Seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat, wahai Rasulullah? Bisa nggak sih kita nggak ikut perang ini? Bisa nggak sih kita milih buat nggak ikut perang ini?" Lalu kata Rasul, sesungguhnya segala urusan ini di tangan Allah. Sesungguhnya segala urusan ini di tangan Allah. Tenang aja wahai saudaraku. Kita jalan ke sini, kita ikut perang ini, itu atas izin Allah. Itu urusannya ada di tangan Allah. Lalu setelah itu mereka yang imannya lemah, mereka yang memikirkan mencemaskan diri mereka sendiri, mereka yang ragu dan berprasangka buruk terhadap Allah, mereka berkata, seandainya ada sesuatu yang dapat kami perbuat dalam urusan ini, seandainya aku bisa nggak ikut perang ini, seandainya aku bisa kabur lebih awal, seandainya aku nggak ikut-ikutan, niscaya kami tidak akan dibunuh dan dikalahkan di sini. Apa kata mereka? Yang mereka ucapkan adalah seandainya, 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 seandainya bla 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 bla, niscaya aku akan selamat. Padahal enggak. Padahal sebenarnya qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Kata Allah kepada Rasul, wahai Muhammad, katakanlah, seandainya mereka benar-benar nggak berangkat dan mereka tetap di rumah nggak ikut perang Uhud, mereka tetap di rumah dan nggak ikut perang Uhud, orang-orang yang telah mati, orang-orang yang kalian dapati meninggal dan syahid di dalam perang Uhud, orang-orang yang mati ini mereka tetap keluar. Mereka tetap keluar dan mereka tetap ikut perang Uhud. Artinya, takdir itu ketetapannya udah ada. Takdir itu ketetapannya udah ada. Yang kita hadapi itu ketetapannya udah ada. Tinggal Allah hadirkan itu sebagai ujian. Allah hadirkan sebagai ujian. Waliyabtali Allahumma fi sudurikum. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji yang ada di dalam dada kita. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Dan Allah jadikan itu untuk membersihkan yang ada di dalam hati kita. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Artinya Allah hadirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu sebagai ujian. Akankah kita tetap beriman dan tetap menggantungkan diri kepada Allah, atau kita justru berandai-andai, atau kita justru mengeluh, berkeluh kesah, berandai-andai dengan segala hal yang Allah hadirkan. Itu semua liyabtaliyallahu ma fi sudurikum. Allah berbuat demikian untuk menguji yang ada di dalam hati kita. Waliyumahhis ma fi qulubikum.
dan untuk membersihkan hati-hati kita. Ini salah satu hikmah di antara hikmah-hikmah yang lain yang bisa kita temui di setiap kejadian yang kita alami. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah dengan Allah hadirkan sesuatu yang nggak kita tahu sebelumnya, dengan Allah hadirkan sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita, itu adalah isyarat agar kita selalu mengutamakan Allah dalam setiap langkah kita. Itu isyarat agar kita selalu mengutamakan Allah dalam setiap langkah kita. Karena bisa jadi yang kita tahu itu buruk saat ini, bisa jadi itu kedepannya justru sangat baik bagi kita dan kita nggak tahu hal itu. Yang tahu hal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang kita anggap baik saat ini itu justru hal yang buruk di kemudian hari dan itu kita nggak tahu. Yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu lemah, kita itu bodoh, kita itu ceroboh dalam menentukan pilihan-pilihan yang nggak kita tahu ujungnya. Kita itu lemah, tapi Allah Maha Kuat. Kita itu bodoh, tapi Allah Maha Tahu. Kita itu ceroboh, tapi Allah Maha Bijaksana. Allah Maha Kuat, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Bijaksana. Maka cara paling mudah untuk melewati semua hal yang kita hadapi itu adalah mengutamakan Allah. Mengedepankan Allah karena kita nggak tahu, kita lemah, kita bodoh, dan kita ceroboh. Maka dengan nggak taunya kita, dengan keterbatasan yang kita miliki itu justru menjadi isyarat agar kita selalu mengutamakan Allah. Karena hidup ini bukan hanya tentang kita sebagai manusia. Bukan kita tokoh utamanya, tetapi Allah dan ketetapannya untuk kita. Catat baik-baik, garis bawahi, karena hidup ini bukan sekedar tentang kita, tapi tentang Allah dan ketetapannya untuk kita. Kita lemah, kita bodoh, kita ceroboh. Kita lemah, tapi Allah Maha Kuat. Kita bodoh, tapi Allah Maha Tahu. Kita ceroboh, tapi Allah Maha Bijaksana. Maka daripada kita bingung dan kita pusing bertanya-tanya, habis ini kemana ya? Habis ini apa yang harus kita lakuin ya? Habis ini harus gimana ya? Aduh, aku gini nih, apa yang harus aku lakuin ya? Daripada memikirkan dan sulit menebak-nebak, lebih baik pertanyaannya kita ubah sedikit. Dari yang tadinya apa yang harus aku lakukan, sekarang pertanyaannya kita ganti, kita ubah sedikit. Jadi, apa yang Allah mau aku lakukan? Atau dari pertanyaan, mana langkahku setelah ini? Kita ubah sedikit,
Jadi Allah melangkahkan kaki. Ini hal yang sedikit, hal yang sederhana, tetapi membantu yang tadinya kita menggantungkan diri kita kepada usaha-usaha yang nggak berpengaruh sama sekali ke dalam kehidupan kita ubah sedikit, kita gantungkan diri kepada Allah. Ini cuma switching mindset, ikhtiar yang kita lakukan tetap sama. Usaha yang kita keluarkan tetap sama, tapi yang di sini tokoh utamanya adalah Allah. Allah lah tokoh utamanya. Padanya lah kita menggantungkan segala urusan. Semua urusan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, untuk itu teman-teman, aku punya hadiah. Aku punya hadiah buat kalian. Di akhir ini, di akhir sesi ini aku punya hadiah buat kalian. Bebek Madura. Oh enggak, bercanda. Aku punya hadiah. Kalau dari tadi materi yang tadi belum nyantol atau belum kecatat atau belum sempat nyatet, belum sempat nge-record, belum sempat nge-highlight, yang ini harus banget. Yang ini harus banget. Ini sengaja aku nggak tulis artinya, aku nggak tulis bacaan Latinnya. Ini sengaja. Tadinya malah pengen gini. Tadinya malah pengen aku hapus harokat-harokatnya ini nih. Harokat-harokatnya pengen aku hapus. Boleh di screenshot dulu sebelum aku hapus. Nah, jadi kalau yang tadi nggak nyantol, tapi yang ini harus nyantol, guys. Ini satu doa yang Rasul ajarkan ke kita, yang Nabi ajarkan ke kita. Doanya ini keren banget. Doanya ini keren banget, serius. Dan bisa teman-teman amalkan setiap pagi atau sore hari. Bunyinya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Zat yang maha hidup dan Zat yang maha mengatur segala sesuatu. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah setiap perkaraku ya Allah, semuanya. Perbaikilah semua perkara yang aku hadapi. Wala takilni ila nafsi torfata ainin. Dan janganlah engkau bebankan kepadaku ya Allah. Wala takilni ila nafsi. Dan janganlah engkau bebankan kepadaku torfata ainin. Walaupun hanya sekejap mata. Walaupun hanya sekejap mata. Artinya aku ulang, kalau teman-teman yang mau nyatet, silahkan catat. Silahkan dicatat. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Zat yang maha hidup dan Zat yang maha mengatur segala sesuatu. Birahmatika astaghith. Dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah semua perkara yang menyangkut diri ke Allah. Semuanya. Perbaikilah semua perkara yang menyangkut diri ke Allah. Wala takilni ila nafsi. Dan janganlah engkau bebankan kepadaku tarfata ainin. Meskipun hanya sekejap mata. Ternyata teman-teman, untuk sekejap mata saja, kita ngurus urusan kita sendiri, kita nggak mampu. Ternyata untuk sekejap mata saja
kita ngurus urusan kita sendiri, kita nggak mampu. Kita nggak mampu tanpa pertolongan Allah. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku kembalikan kepada MC, silahkan. Aku tunjuk aja MC-nya, boleh? Baiklah, habis ini aku kembalikan kepada Fatia. Nggak boleh nolak. Ya Haidar lagi ada pretest deh. Kita tembak aja MC-nya Bal. Oh, baiklah. Aku kembalikan kepada Jenderal Obsesa, Jenderalnya Tuesday Talk. Jadi beliau adalah penanggung jawab secara penuh Tuesday Talk, dari penyiapan materi sampai Tuesday Talk ini bisa hadir setiap hari Selasa. Sebenarnya hari Selasa ya. Dan cuma hari ini jadi hari Rabu. Aku kembalikan kepada Kak Faruk atau Kak Muti. Kak Faruk dan Kak Muti, silahkan. Enggak, udah bener kayak tadi. Asik kayaknya Apa? ditunjuk itu. Ditunjuk itu kayaknya asik. Oh iya, ditunjuk enak ya? Emang udah bener, Fatia, duluan MC. Kayak daily tilawah kan, suka nunjuk-nunjuk gitu. Baiklah, mungkin Fatia masih makan. Tadi lagi makan ya. Fatia makannya dari jam 8, nggak kelar-kelar. Sambil makan bisa ngetik. Itu kalau dibuka lagi, dilihat HP-nya minyakan semua pasti. Baik, lanjut. Baiklah, aku kembalikan kepada Kak Nurul Fatimah. Silahkan sebagai MC. Ini aku tunjuk yang on cam ya, guys. Silakan Kak Nurul. Kalau begitu aku off cam. Assalamualaikum. Woi. Ya Allah, kabur dia. Oh, boleh kabur gini. Astaga. Berarti tunjuk yang off cam, Bal. Baiklah, habis ini aku tunjuk yang off cam. Silakan Kak Nurul Fatimah. Pokoknya mau off cam atau on cam Kak Nurul, silakan. Sumpah ya Allah, jahat banget. Nggak jahat kok ini. Justru baik nggak sih? Jangan ya, please ya. Please Kak Nurul. Aku mau please juga. Tunjukkan ikan please. Baiklah, mungkin Kak Nurul juga lagi makan. Baiklah, selanjutnya aku kembalikan kepada Kak Niken Alfajrin. Silakan Kak Niken. Waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan. Apaan sih, berantakan banget sih. The screen is yours. Nggak gitu. Nggak maju-maju ini begini caranya. Alhamdulillah. Bismillah dulu deh. Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Iqbal telah sharing
telah sharing materi, telah sharing atas sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Iqbal. Ini mau dilanjut pertanyaan atau ada yang mau nambahin dulu? Kalau ada yang mau nambahin boleh di raise hand, boleh di raise hand. Silahkan raise hand. Tadi kayaknya di kolom chat ada yang mau nanya, siapa tadi ya? Najmi ya? Nanti dulu ya, sebentar. Ada yang mau nambahin nggak? Masih ditungguin, ada yang mau nambahin kalau apa? Atau mungkin ada yang sharing karena relate dengan materi kita pada malam hari ini. Bukan materi sih ya, pembahasan. Tentang bahasan pada malam hari ini. Nggak ada, sepi nih biasa nih. Kalau kayak gini pasti sepi. Harus dimulai, Kak, harus dimulai. Betul, Emang. dipakai. Palain, Rup. Emang bebannya MC Tusilo kok kayak gitu. Ya emang, dikacangin. Menarik banget loh tadi. Aku tuh demen banget kalau Iqbal cerita, tapi ceritanya tuh cerita kehidupan Iqbal. Karena sering pasti dia mulainya tuh pakai cerita-cerita kehidupan Iqbal. Tapi Iqbal kerennya kehidupannya tuh nemu aja hikmahnya gitu. Coba gua kalau yang tadi pagi naik ojek ya udah kesel banget. Gila nih tukang ojek kagak ada yang mau ngambil rezeki pagi-pagi apa gojek. Ternyata bisa loh dari alur cerita itu nganterin 20.000 ke Kang Gojek yang gak pakai online itu. Tapi ada tambahin nggak coba? Enggak. Nggak, tambahin dong. Tambahin asik. Gitu dong. Ini Lebaran boncos, cuy. Gak boleh gitu, ntar kan insya Allah diganti. Ya Masya kan, salah. Allah. Jangan kayak gitu. Kan terjadi jelek. Tadi udah bagus ngambil hikmahnya, kenapa jadi ngomong boncos, woi. tahu cuy udah keren tadi. Mohon maaf, Udah aku keren. delete. Teman-teman kayak setelah lebaran ini nggak tahu aku doang atau yang lain, mudah-mudahan yang lain enggak ya, mudah-mudahan aku doang. Jadi pas kemarin bukber NLC di Creative Idea itu kan yang ngomong itu kemarin Ihsan ya. Dari semua omongannya itu ada satu yang aku paling ingat, karena pas dia ngomong itu sempat kebisit juga di pikiranku, yang ini udah tahu, yang ini udah tahu gitu. Alhamdulillah, pokoknya gitu dah. Tapi ada satu yang buatku menarik banget. Salah satunya dia tuh ngomong kayak gini. Kita tuh gimana ya, Ihsan tuh ngomongnya lupa. Kita tuh sering banget wuru-wuru, sering banget gas-gas banget baca Al-Quran ketika Ramadan. Tapi ketika Lebaran nanti, gara-gara suasananya udah hilang, kemudian pengen jeda sebentar, jedanya kelamaan. Gue inget banget. Terus gue kayak, pokoknya gak boleh nih Lebaran besok kayak gini. Pokoknya gak boleh nih. Gak boleh skip-skipan kayak gini nih. Ternyata terasa banget cuy. Yang diomongin itu yang kepikiran, ya malah gue kayak apa ya? Kayak, ini nih yang diomongin Isa nih. Kok gue malah yang udah diwanti-wanti malah kelaksana juga kayak gitu. Yang awalnya pas Ramadan kemarin, kayaknya sehari kalau belum nyampe 1 juz tuh kayak, dosa banget nih. Kayak tingkatnya udah kayak dosa gitu, pokoknya belum 1 juz dosa nih. Kalau di mobil atau di motor tuh dengernya bukan playlistnya, bukan surat-surat gitu, malah dengerin musik, ini dosa banget nih, rasanya kayak gitu. Tapi sekarang itu kayak, buat mulai berapa lembaran lagi kayak berat banget. Padahal itu udah diwanti-wanti banget loh, pas lagi bukber kemarin di otak gue. Sekarang malah kayak gitu. Ya makanya mudah-mudahan yang lain gak ada yang kayak gitu ya. Tapi ini sekarang aku tuh lagi proses kayak pengen, ayo cuy, ayo mulai lagi gitu, ayo terus Ramadan ya. Gitu sih kalau kabar. Gue jadi kabar, ini suruh ngapain sih tadi? Tadi suruh palain. Suruh update kabar atau apa, Bal? Apa suruh jadi MC sih? MC-nya kan Niken. Oh iya. Nggak fokus dia mah. Iya, kalau aku sharingnya gitu. Kabar kondisi terkininya. Udah, Kak Faruk sharingnya. Alhamdulillah.
lah kalau gitu. Aku juga sebenarnya karena nggak ada yang raise hand mau ini, aku mau sharing juga jadinya sedikit. Tadi di awal kan dibilang nggak apa-apa. Tadi di awal kan dibilang sama Iqbal kalau tanda-tanda kebaikan sebuah kebaikan diterima adalah kebaikan-kebaikan yang timbul setelahnya ya. Kemarin kan bulan Ramadan sebenarnya kita udah aktif di Ramadan Booster Club tuh. Di sini banyak yang nggak ikut ya. Kasian deh kalau nggak ikut. Kan kita banyak yang kita usahakan ya di Ramadan Booster Club itu kayak sama-sama kita usaha zikir pagi bareng-bareng, terus tilawah bareng-bareng gitu-gitu kan ya. Banyak pengingat-pengingat juga di Ramadan di dalam Ramadan Booster Club itu. Cuma kemarin setelah selesai Lebaran, Ramadan Booster Clubnya selesai, itu tuh untuk mulai tilawah lagi berasa berat banget. Jujur aku ngerasain berat banget kayak nggak ada motivasinya gitu loh, kayak beda jauh, beda bener-bener 180 derajat banget dibandingin sama pas Ramadan kan. Sampai akhirnya kemarin aku pun akhirnya di grup Ahwat NLC, aku pancing lah teman-teman yang lain. Sebelum Ramadan kan kita punya inian ya, punya program 1 hari setengah jus tuh minimal. Akhirnya aku pancing lagi lah tuh di situ. Setelah dipancing, sumpah hari pertama itu aku mulai itu kemarin aku langsung selesai. Langsung selesai Aku pagi-pagi. langsung selesai bener. Bulat pagi-pagi Habis udah ada yang subuh, setengah jus nih. Udah ada yang habis setengah jus. subuh biasa aja guling-gulingan, aku langsung tilawah bener-bener setengah jus langsung selesai. Cuma gara-gara ada target itu gitu. Tapi kalau pas nggak ada target tuh rasanya kayak apa ya, kayak nggak ada cambuknya gitu kah, nggak ada Betul, motivasinya gitu. Jadi benar. itu emang pengaruh banget sih buat aku Kak. Kalau aku ya, kalau di aku pribadi pengaruh banget punya lingkungan yang mendukung, pengaruh banget punya target-target di per hari itu daily itu pengaruh banget sih. Di sini ada Ahwat yang belum masuk grup WA Ahwat NLC. Boleh info-info nanti aku masukin. Biar kita ikhtiar bareng untuk apa namanya, one day half juice minimal. Oke, kalau gitu sepertinya udah nggak ada yang sharing lagi ya. Tadi ada Itu Muti kayaknya mau pengen sharing deh. Ada yang nanya di kolom chat. Aku mau, tapi udah setelah malam nanya Mbak. dulu. Nanya dulu aja. Kan sesinya sharing dulu baru pertanyaan. Ya betul. Muti mau sharing? Boleh Muti kalau mau sharing dikasih waktu 3 menit biar pas sampai 21. Kirain 3 detik. Oke. Aku menarik ya sama ceritanya malam ini karena aku juga relate banget karena aku juga habis perjalanan balik ke tempat ini ya, tempat perantauan gitu. Dan biasanya tuh setiap ada perjalanan ya, setiap kita di perjalanan tuh pasti kerasa banget tuh kayak ujian-ujian entah ya, kayak tadi misal yang tadinya kita rencananya A, ternyata qadarullah berubah harus rencana B. Misal kayak kita harus tadi mau naik Gojek, tapi ternyata nggak bisa qadarullah harus naik angkot dan lain sebagainya kan. Nah itu aku juga ngerasain banget gitu loh kayak perjalanan aku kemarin seharian dari pagi jam 10 pagi terus flight jam 12 sampai jam 3 sore. Selama perjalanan tuh kayak Masya Allah ya ketemu orang-orang yang umroh gitu terus kayak aku ngeliatin kayak ih seru ya gitu ya habis pada baru balik dari umroh terus kayak sampai jam 3 harusnya aku naik naik bis lagi tuh jam 4 tapi qadarullah aku belum beli tiket jadi kayak udah habis aku harus nunggu sampai jam 6 sore dan ternyata di antara nunggu bis itu aku kayak nemuin banyak hikmah salah satunya tuh kayak pas ketemu orang umroh tuh kayak aku rasa pengen gitu ngobrol kan nanya-nanya dan ternyata pas nunggu bis itu aku dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol tuh sama orang yang habis dari umroh jadi kayak wah Masya Allah aku dapet hikmah juga meskipun nggak sempat ke sana tapi ngerasain vibes happy-nya gitu loh kayak iktikaf di sana terus kayak Idul Fitri di sana terus kayak ya ngasih motivasi juga lah ke aku gitu sampai akhirnya ternyata aku baru naik bis jam 6 sampai rumah jam 12 malam. Jadi itu kayak perjalanan yang panjang. Tapi meskipun kayak banyak tadi ya ada hal-hal yang mungkin menurut kita ya kenapa sih nggak kita kayak di awal aja mesen bisnya ya kenapa sih nggak kayak kita pakai perjalanan yang lain supaya lebih cepat
terkadang tuh ketika ada pemikiran itu sebenarnya kayak bisa nggak sih sabar dulu aja karena pasti tuh di depan Allah ada kasih banyak hikmah gitu loh. Nah tapi tuh kadang kesabarannya itu loh yang setipis tisu gitu loh. Jadi kayak harus bersabar lagi, harus kayak yang kemarin aku juga sempat sharing ya di Ramadan Book Club kayak jangan sampai apa sih belajar buat jangan menyesali apa yang sudah terjadi dan jangan mengkhawatirkan apa yang belum terjadi. Itu tuh setiap perjalanan ya, setiap kita lagi apa dalam perjalanan itu tuh berlaku banget gitu loh kayak udahlah yang udah terjadi mungkin kita telat waktunya terus kayak gak bisa lebih cepat dan lain sebagainya itu nggak usah disesali gitu dan jangan kayak mengkhawatirkan terlalu over atas apa yang belum terjadi. Jadi kayak pas cerita tuh kayak relate banget sih. Nah, umroh bareng tuh. Oke, kamu terima kasih sharingnya. Itu sebenarnya motivasi banget nggak sih? Maksudnya dengerin orang pulang umroh, dengerin cerita orang pulang umroh, dengerin cerita orang pulang haji itu bener-bener motivasi banget tahu. Biar ayo ke sana, ayo Iya, bisa lah. mana mana Kita, udah berumur gitu kan orang-orang kayak kita masih kuat nih, masih dikasih waktu, masih tenaga kayak ayolah. ayo bisa. Kata Iqbal tuh mau ada NLC Tour and Travel. Boleh. Ntar aku paling pertama daftar. Oke, Gas. terima kasih sharingnya kamu, Ti. Kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Kak Najmi. Aku bacain apa mau on mic nih, Najmi? Dibacain aja deh. Gak ada orangnya. Bismillah, Kak izin bertanya dan maaf jika ini keluar dari topik. Mungkin dari sebagian banyaknya manusia di muka bumi ini, gak semuanya punya rumah. Ada dia yang punya rumah, tetapi ia tidak merasa rumah itu sebagai tempatnya untuk kembali pulang. Nah, jika dikasih pilihan, aku punya 3 pilihan, tapi di setiap pilihannya itu mempunyai kegundahan, kegelisahan yang masih jadi teka-teki menunggu jawabannya. Yang pertama, pilihannya itu ada kembali pulang ke rumah, tetapi ia harus siap menerima konsekuensi mendengar hal-hal yang tidak ingin didengar. Kedua, diizinkan kembali merantau, tetapi harus mencari tempat baru dan teman untuk menemaninya agar tak salah arah, sedangkan ia lebih suka sendiri. Dan yang ketiga pilihannya adalah sebenarnya jarak antara rumahnya dan tempat rantauannya tidak terlalu jauh, bahkan masih bisa dibilang dekat. Tapi dia masih ke distract sama bukan pertanyaan mungkin ya, sama 2 pilihan di atas. Yang ketiganya itu. Jazakumullah khairan barakallah fikum. Siapa yang mau menjawab? Ada yang mau jawab? Ada yang mau menjawab atau pernah punya pengalaman serupa dan ingin sharing? Enggak, pertama tanyakan ke Iqbal dulu. Soalnya Oh kalau iya, Iqbal melempar, janganlah Iqbal Iqbal kayaknya nggak ngelempar nih, soalnya Iqbal udah dari langsung tadi. dijawab aja, Bal. Gak usah dilempar lagi ya. Oke, Bismillah. Sepertinya yang paling cocok untuk menjawab Kak Asri. Kak Asri deh, sepertinya. Udah dibilang jangan dilempar. Asrinya off cam. Ini biasanya harus kita paksa dulu on cam. Kak Asri, Asri Hayati. Asri apakah ada? Mohon bimbingannya Kak Asri. Jadi kalau dilihat dari foto profilnya itu madep dari belakang tuh biasanya suka jawab soal-soal kayak gini. Suka ngerantau nggak sih? Iya, rantau soalnya. Bukan ngerantau, suka berpetualang tau. Bawa udah pakai backpack kan tuh. Oh iya, The Explorer. Kak Asri selalu di jalan. Kak Asri bisa on mic enggak? Bisa. Oh, yang jawab Muti ya. Oh ya salah ya. Aku bantu. Coba. Mungkin setelah ini yang lain juga dipersiapkan jawabannya.
Bisa aja, tapi aku nggak bisa ditembak gini. Semuanya di sini ditembak Kak Asri, jadi please harus bisa. Nggak bisa ditembak, maunya diapain? Berarti Kak tanya dong. Nggak, aku takut memancing ke yang lain. Ya Allah. Maunya di... Ayo Kak Asri, on mic please, ayo. Waktunya berjalan. Yang ketiga itu maksudnya gimana? Sebenarnya jarak antara rumah dan tempat pantauannya tidak terlalu jauh. Bahkan masih bisa dibilang dekat lah, tapi dia masih ke distract sama dua orang yang di atas. Maksudnya itu ada pilihan ketiga gitu. Itu yang ketiga itu pilihan juga. Pilihannya kan yang pertama pulang, yang kedua masih lanjut rantau, yang ketiga jarak rumahnya lumayan dekat, berarti bolak-balik gitu atau gimana? Mungkin. Biar Kak Asri jawabnya bisa clear gitu. Kirain menganalisa gitu. Nggak Eh jawab ya? jawab kirain. Gimana Mbak Najmi? Iya, Yang ketiga PP itu katanya pilihan. rumahnya itu dekat. Iya PP. Kalau PP berarti pilihan ketiga itu sama aja sama pilihan pertama dong ya. Karena ya ujung-ujungnya Iya dia gitu pulang. kayak. Maaf Kak. Jadi kayak dibuat bingung sama dua pilihan di atas gitu. Jadi antara PP atau kembali ngekos lagi gitu. Oh, asik. Aku bantu jawab ya. Nanti habis ini Kak Asri dipersiapkan jawabannya untuk menguatkan jawabanku atau mengambil perspektif yang lain. Aku mau bantu jawab sedikit. Pertama, kayaknya kita nggak perlu deh menyempitkan jawaban itu. Kayak pertama harus kembali ke rumah atau kedua diizinkan kembali merantau. Karena jawaban yang Allah kasih bisa jauh lebih luas. Siapa yang ngira coba? Siapa yang ngira laut bisa kebelah? Kalau lagi diikat terus dibakar, siapa yang ngira justru apinya yang jadi dingin? Apalagi ya? Kalau udah mau disembelih terus goloknya udah mau kena leher gitu, siapa yang ngira justru orangnya yang diganti? Kenapa nggak goloknya yang jadi tumpul? Atau kenapa nggak tangannya geser sedikit aja biar nggak kena gitu loh? Siapa yang ngira coba? Kayak kayak ada banyak banget hal-hal yang sebenarnya justru kita sendiri yang menyempitkan. Padahal jawaban jadi Allah justru bisa jadi sangat luas. Coba ketika Nabi Yusuf terus beliau dihadapkan dengan Zulaikha, terus kata Nabi Yusuf, Rabbis sijnu ahabbu ilayya bla 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 bla. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, penjara lebih suci, lebih baik bagiku ya Allah. Benar kan? Habis itu apa jawaban yang Allah kasih? Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara. Ada juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang beliau itu sakit parah sampai nggak ada yang tahu penyakitnya ini ada di dunia selain dia yang menderita itu. Terus ketika Rasul datang terus ditanya sama Rasul, apa yang kau baca di doamu wahai sahabatku? Terus kata sahabat itu jawab Rasul, aku berdoa, ya Allah, kalau ada nanti azab-azab di neraka yang akan kau berikan kepadaku, gantilah di dunia aja ya Allah. Beliau sahabatnya ini minta ke Allah untuk azab-azab yang di neraka didahulukan aja di dunia biar di neraka nggak diazab lagi. Padahal kan bisa kita minta ke Allah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, jawaban dari Allah itu sangat luas. Jawaban dari Allah itu sangat luas. Allah bisa mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita dengan jalan yang nggak kita sangka-sangka. Allah bisa mengeluarkan kita dari masalah-masalah kita dengan jalan yang nggak disangka-sangka. Jadi, bisa jadi kembali pulang ke rumah dan dia nggak perlu dengar hal-hal yang nggak ingin didengar. Jadi kembali pulang ke rumah dengan nyaman, dengan damai, dengan tentram. Bisa jadi kan, Allah mudah untuk membuat hal itu terjadi. Yang kedua, bisa jadi diizinkan kembali merantau dan dia mendapatkan tempat baru dan teman yang menemaninya agar nggak salah arah. Dan dia ternyata nyaman dengan teman-teman itu. Dan dia nggak harus khawatir, nggak harus susah, dan nggak harus gundah. Dan dia jadi malah lebih suka bergaul, lebih terbuka, lebih mudah bersosialisasi. Bisa jadi. Jadi, yang pertama, daripada kita mempersempit jawaban-jawaban yang Allah akan hadirkan, mending kita serahin aja. Udah ya Allah, udah deh semuanya urusan ini biar engkau aja yang atur. Gimana caranya aku nggak tahu, engkau aja. Nanti Allah akan kasih jawaban dengan jalan yang nggak disangka-sangka. Bisa jadi jawaban Allah di nomor 4 atau nomor 5 yang nggak ditulis di sini. Allah alam bisawab. Silakan Kak Asri. Jadi aku izin nyimpulin yang dari Iqbal. Jadi ternyata di antara beberapa pilihan itu ada setiap bebek di balik batu-batu pilihan itu ya. Daripada kita berfokus terhadap konsekuensi yang ada di setiap pilihannya, kayaknya menarik juga kalau kita cari kebaikan-kebaikan yang ada di setiap pilihannya itu. Daripada mikirin konsekuensinya kalau di pilihan satu nih nggak nyaman di rumah, mungkin efek keluarga atau apa. Ternyata ada juga loh beberapa konsekuensi baiknya kalau misalkan kita bareng keluarga. Tapi ada juga konsekuensi baiknya kalau misalkan kita merantau juga. Jadi kayaknya kalau misalkan kita pertimbangannya adalah kebaikan-kebaikan yang ada peluangnya di situ, milihnya itu malah lebih enak, bukan kayak milihnya kayak tersudutkan atau terbawa benih gitu. Nah, tapi kalau misalkan di antara pilihan-pilihan itu ternyata udah condong salah satunya, itu lebih baik langsung pilih aja kalau udah condong salah satunya. Misalkan kalau misalkan cuman kayak validasi doang ya, mending langsung pilih yang udah condong salah satunya. Tapi kalau misalkan bener-bener udah mentok banget, ya udah istikharah. Karena istikharah bukan buat milih yang udah condong salah satunya, tapi yang bener-bener udah mentok. Kalau misalkan istikharah milih, tapi kita udah condong ke salah satunya, malah bikin meragukan. Tapi bukan berarti kita nggak nanya, nggak minta petunjuk Allah. Bentuk istikharah yang dalam sholat doang yang bentuknya diminta ketika jangan pas udah condong ke salah satu, tapi permohonan permintaan untuk tetap diberi petunjuk itu tetap harus di setiap saatnya. Nah ini kalau udah dibangun kayak gini nih, enaknya punchline-nya sama Kak Asri nih. Kan tadi udah gue simpulin, gue sederhanain, gue tambahin dikit ya. Ini benar-benar harus klimaksnya di Kak Asri. Dan kayaknya beliau udah nyiapin banget ini. Coba gimana, silakan Kak Asri. Silakan Kak Asri. udah menyiapkan jawaban kan Asri? Jawaban dari Kak Asri, nice. Iqbal, Faruk, dan Mbak Amal sudah terwakili. Aku nggak berpengalaman merantau. Anti klimaks deh Kak Asri deh. Tapi Ini aku punya teman yang dia tuh ngerantau banget dan dari ngerantau jauh gitu. Mungkin bisa menambah perspektif. Jadi mari kita dengarkan Kak Novi Siti Marwah. Jadi ada pertanyaan nih Kak, ada perantau yang dia itu dilema gitu. Nah, sebagai perantau yang berpengalaman, boleh deh kasih best advice buat kita. Ini emang temanya ditembak begini ya. Iya, betul banget Kak Novi dari tadi.
Aku baru join masalahnya. Kenapa sih dilemanya kenapa? Aku belum masuk. Wait. Jadi Yes. ada aku bacain ya. Nggak jadi Mbak Nopti kelamaan. Oh, jadi Nanti. Itu aja tuh yang baru. Siapa tuh next level circle? Siapa itu mukanya? Oh, Aul. Aulia ya, itu Aulia bukan? ini Mbak Novi dulu. Nih. Novi nggak mudeng dia pulang kerja kayaknya tadi. Masih makin Ya, aku nggak mudeng masalahnya baru pulang kerja, mohon maaf. Semangat Mbak Novi. Iya, aku juga kapok on cam, tau gitu ya aku off cam ya. kita bacain dulu, bacain yang di kolom chat nih. Ada dari Mbak Muti Rahmat. Menerima dengan lapang Yang atas dulu, Ruk. Ada jawabannya Mbak Mbak Amal. Amel dulu. Lah dari bawah ke atas aja. Menerima dengan lapang dada atas apa yang telah Allah takdirkan ke kita. Koma atas 2. Terkadang bisa membuat jawaban-jawaban lain terbuka dan jalan yang tidak kita sangka-sangka terlihat. Setiap pilihan ada enaknya dan gak enaknya. Tapi itu semua tergantung perspektif dan sudut pandang kita melihat sesuatu. Gimana kalau setiap pilihan ada kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan? Oke, kalau gue yang baca kagak enak deh. Kalau yang akhwatnya baca itu kayak langsung bertemu. Tapi tadi aku sempat dengar psikolog-psikolog gitu ya. Ini dari Mbak Amalia yang satunya. Mau pulang ke rumah ataupun ke kos, sesungguhnya pulang adalah makna luas dari sebuah tujuan. Ke kos, kita pulang, ke rumah, kita pun pulang. Yang paling penting adalah maknai kata pulang itu dengan hal yang indah akan kehangatan, walau kenyataannya mungkin kita tidak merasakan itu. Tapi yakinlah, apapun pilihan, tapi yakinlah, Bacanya gimana sih? Tapi yakinlah, apapun pilihannya, semua bermakna kembali. Kitalah yang harus meng-create momen itu menjadi indah. Jadi kata pulang itu adalah hal yang dirindukan. Anak senja kayaknya Mbak Amal. Tapi tadi aku sempat dengar psikolog-psikolog gitu ya. Iya nggak sih? Nggak ada yang nyebut psikolog sih perasaan. Oh iya. Iya. Apaan sih Mbak Novi? Ya udah aku mau. Jadi Muti bukan sih yang bilang psikolog-psikolog gitu? Nggak ada. Enggak. Oh iya. Aul Ada yang bilang psikolog-psikolog gitu. Enggak, itu teman apotik Mbak Novi. Tapi aku mau memaknai pulang. Asik. Aku ingin memaknai pulang. Enggak, tapi bener ya. Karena kan aku ngerasa banget jadi anak rantau, anak tunggal satu-satunya yang memang udah gak punya keluarga. Ayah ibu aku kan udah gak ada. Jadi aku tinggal dengan wa aku dari kecil umur 3 tahun sampai saat ini. Kadang ada enaknya juga ya diem di kos, nggak dibawelin gitu. Kayak enak tentrem gitu pulang ke kosan. Tapi menurut aku, pulang sebaik-baiknya pulang itu di mana kita mendapatkan rasa aman, nyaman, nggak bukan nyaman aman diomelin, nggak diomelin bukan, tapi rasa aman, nyaman di mana hati kita tuh kayak ngelihat apapun di sekeliling kita tuh kita jadi bisa bersyukur. Contohnya, aku di keluarga aku pulang ke rumah meskipun itu bukan keluarga aku. Karena aku juga suka sedih gitu, kayak Lebaran kemarin. Ngapain sih aku di sini kan bukan keluarga aku. Tapi balik lagi, ya Allah aku bersyukur ada di sini. Kalau aku nggak di sini, aku jadi apa ya dulu dari kecil, dari umur 5 tahun ditinggal ayah ibu. Aku bisa jadi apa? Aku bisa jadi sekarang tuh aku harusnya bersyukur karena aku pulang sebaik-baiknya pulang ke ibu bapak itu meskipun memang bukan orang tua aku ya. Tapi hmm, di situ aku bisa memaknai makna pulang dengan rasa syukur aku. Meskipun aku bersyukur juga sekarang aku bisa ngekos, bisa hidup sendiri. Bisa bisa aja aku memutuskan untuk ya udahlah, Pak Bun sekarang Nopi udah gede, udah mau memulai hidup sendiri, ya udah misahin diri bisa aja, bahkan sudah dikasih pilihan. Tapi karena di sini perannya orang tua itu masih ada dan aku kayak bersyukur punya mereka tuh, ya aku memaknai mereka tuh pulang gitu. Kalau misalkan memang di sini ada beberapa orang yang bilang ibu bapaknya problem lagi gini gini gini,
percayalah teman-teman, sejahat orang tua tuh nggak ada yang jahat menurut aku. Sebaik-baiknya, sebawel-bawelnya, sebanyak ngomong apapun, sepedas apapun kritikan orang tua, mereka tetap orang tua kalian. Jangan pernah menilai bahwa ibu bapak aku tiri lah atau apa. Nggak perlu. Kamu syukuri aja keadaan mereka itu. Udah bener-bener kayak, menurut aku, baik sih kalian meskipun memang itu tuh ibu tiri aku. Tapi aku bersyukur karena adanya dia, aku jadi mendapatkan kasih sayang. Jadi menurut aku nggak usah memaknai pulang dengan aku tuh pulangnya harus kayak gimana ya gini-gini, nggak usah kayak gitu. Intinya maknai aja rasa syukur kalian, itu menurut aku udah lebih dari pulang yang sebenarnya pulang gitu. Terima kasih Mbak Novi atas sharingnya. Dari sekian banyak jawaban dan sharing yang ada, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya Najmi, atau enggak minimal mengurangi kebimbangan, mengurangi kegelisahan yang sedang dialami. Ada lagi nih tambahan di kolom chat dari Kak Entut. Kalau sepengalaman aku lebih milih ngekos untuk menenangkan diri terlebih dahulu atau mencharge mental kita. Yang penting silaturahmi sama orang rumah tetap terjaga. Kayaknya itu bisa jadi solusi sementara ya, sementara kalau kataku. Solusi sementara kalau emang belum kondusif di rumahnya. Tapi tetap harus diusahakan bagaimana rumah itu tetap menjadi tempat untuk pulang. Tuh, baik karena sudah jam 10 lewat dan kita masih ada agenda satu lagi, yaitu adalah penutupan Ramadan Booster Club kemarin yang akan yang akan disampaikan oleh Kak Fatia. Kak Fatia, dipersilahkan. Sebenarnya bukan aku sih. Iqbal langsung aja ya. Mangga Iqbal. Aku tadi di briefingnya Fatia loh. Emang Oh, enggak. lemparan emang ya? Emang. Ini aja udah Iqbal banget nih. Bal, ayo tunjukkan pesonamu. Astaga, ngelempar gitu. Silakan Fatia. Ayo, cepet udah malam. Baik teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rentetan kita selama 30 hari Ramadan kemarin telah selesai dan telah kita jalani dengan baik. Semoga kita tutup dulu seremonial dengan sama-sama membaca hamdalah bersama-sama teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Selanjutnya, semoga kebaikan-kebaikan yang telah kita hadirkan di Ramadan bisa kita jaga dan kita perkokoh dan berkuat di setelah Ramadan. Kerasa nggak sih? Kemarin bisa terawih 11 rakaat, terus sekarang kalau bangun malam bentar aja kayak buat berdiri, buat wudhu itu jadi gampang banget. Nggak seberat dulu. Masa Nggak seberat sebelum Ramadan. Atau kerasa nggak sih waktu kita udah megang Quran buat ngebuka itu, kalau dijajarin Quran sama HP buat ngebuka Quran nggak seberat dulu, maksudnya iya berat tapi nggak seberat dulu. Habis kita bisa khatam 10 kali, bukan kita sih, Mbak Novi aja. Mbak Novi aja sama Kak Natasha sama Kak Adinda yang Masya Allah bacaan Qurannya. Nah, setelah kemarin bisa khatam beberapa kali, kerasa nggak sih waktu dijajarin gini Quran sama HP? Ternyata nggak sesuai itu loh, buka Quran